Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Direktur IMZ Pak Kushardanta MM, yang sama-sama kita muliakan ada Mas Pras, Bu Intan dan teman-teman dari tim IMZ peserta relawan ya, Gria Yatim Duafa. Ini calon-calon apa udah jadi relawan nih Pak Kus? Calon-calon apa udah jadi relawan? Oh, gitu. Mudah-mudahan baik. Ikhwan wa akhwat fillah, pada kesempatan pagi ini kita punya waktu dari jam 9 sampai jam 11 akan coba bahas fikih zakat. Waktunya memang terlalu sangat singkat ya. Karena membahas fikih zakat kalau di pesantren ini Pak Kushardanta 7 tahun aja belum hotam-hotam ini bahas fikih zakat. Jadi kita bahas 2 jam. Nah, ini pun harus bahas kita secara umum saja ya. Nanti akan coba kita lihat tentang fikih zakat. Sebelum nanti kita akan bahas, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Biasanya yang memperkenalkan MC ya. Ini saya memperkenalkan diri, ini CV saya. Nah, ini alhamdulillah buku yang sudah dicetak oleh IMZ. Ini 24 Hours of Contemporary Zakat. Mudah-mudahan nanti menyusul. Beberapa waktu lalu juga saya membuat buku yang kami susun, saya dengan Pak Kushardanta tentang zakat, tapi lagi-lagi namanya tidak disebutkan ya Pak Kus ya. Mungkin hamba Allah ya. Jadi hanya di balik layar saja, tapi memang yang buat adalah kita. Ini nama saya Muhammad Zain, asli saya dari BSD. Ada yang tahu BSD bukan Bumi Serpong Damai, tapi Bekasi Sonoan dikit. Bekasi Sonoan dikit. Jadi asli dari Bekasi. Kemudian saya kuliah S1 sampai S3 di UIN Jakarta, dulu YIN. S1 saya di YIN, lulus 2001. Kemudian di Darussunnah. Ini masuk 2002, masuk tahun 98, lulus 2002. Kemudian di pasca sarjana S2 S3 membahas tentang ekonomi Islam. Kalau S2 saya tentang marketing syariah, kalau S3 ini lebih cenderung adalah fiskal Islam, yaitu zakat profesi, perspektif ekonomi Islam. Ini lagi proses penyelesaian, baru ujiannya baru work in progress yang ketiga. Mudah-mudahan nanti sebentar lagi bisa ujian pendahuluan atau promosi, mohon doanya biar cepat selesai. Yang berikutnya saya mohon maaf nih, suara saya serak-serak becek ya, karena satu hari bisa 3 tempat nih Pak Gus. Maklum menjelang Ramadan. Jadi dari Bimantara berangkat lagi ke ngajar di sekitar UIN, ngisi kajian, kemudian ke Musala Amal, subuh-subuhnya harus ke Masjid At-Taqwa, malamnya lagi di Pasipa. Jadi akhirnya suaranya serak-serak becek ya. Ini nomor handphone saya, kemudian ini BB. Nanti kalau boleh jadi biasanya ketika kawan-kawan setelah selesai perkuliahan atau kajian tentang fikih zakat, banyak alumni-alumni yang kadang-kadang dia nelpon. Alumni yang dari kita ini ADP, yang dari Freeport, dia udah selesai tapi tetap ada konsultasi tentang masalah, bahkan dari BMRI dan seterusnya. Bahkan ada juga yang konsultasi bukan masalah fikih zakat, masalah jodoh juga nanya. Minta cariin gitu ya. Itu bagi yang mau. Ini aktivitas saya sebagai narasumber di Belajar Islam di TV MNC Muslim, punyanya MNC TV. Kemudian beberapa radio narasumber di KFM, kemudian di radio di punya Pustekom itu. Kemudian buku baru 2, Zakat dan Berusaha, 24 Hours Contemporary Zakat. Kemudian saya sebagai fasilitator dan peneliti Islamic Economic di World Bank. Kemudian dulu juga pernah jadi konsultan syariah IMZ tempat Duafa. Kalau sekarang diantaranya menjadi trainer di berbagai kegiatan di Dompet Duafa, termasuk di IMZ. Nah dulu juga ini alhamdulillah mengasuh rubrik yang digawangi oleh IMZ juga, majalah sharing dan website eramuslim.com, dan pengasuh di rubrik
website qotratulfala.com. Baik, ini sekilas tentang aktivitas saya kalau sekarang sebagai ketua Lajis MD. Nah, kalau dulu ada ketua pelaksananya ini Azhar. Azhar itu pernah jadi general manager kalau bahasa kerennya ya Azhar ya, di Lajis MD. Kalau sekarang alhamdulillah sudah melakukan fundraising kemarin ini Azhar 21 juta. Dan alhamdulillah diberdayakan baru 250 mustahik. Jadi kalau di total syariah dengan di dakwah atau fokus 505 mustahik sudah ada database mustahik dan muzaki dan sudah dalam bentuk buku. Ini sekedar pembelajaran, ternyata menjadi amil yang amanah itu sangat sulit. Butuh adanya memang kegigihan dan sebagainya. Makanya kalau kita bahas tentang fikih zakat nanti boleh jadi juga ada kajian tentang amil. Amil yang amanah namanya amilin. Amil yang tidak amanah namanya ambilin. Jadi amil yang amanah namanya amilin karena dia amanah, dia profesional seperti yang dilatih oleh Pakus, Ardanta dan kawan-kawan IMZ yang menggawanginya. Harapannya bukan amilin tapi amilin. Kadang-kadang kalau yang tidak amilin, yang tidak amanah itu ambilin berubah. Jakat jadi jaket. Nah, kalau jaket buat mustahik nggak apa-apa, tapi jaket buat pribadi yang boleh jadi harganya mahal. Baik, ikhwan wa fillah, kajian kita sebetulnya kalau bagi teman-teman ADP sudah pernah kita bahas ya, fikih zakat. Tapi lagi-lagi sebelum kita nanti lari ke fikih zakat, syukur-syukur nanti sampai ke teknik perhitungan fikih zakat karena waktunya yang begitu singkat. Nah, kita juga akan coba bahas tentang renungan harta, potensi zakat dan fenomena ragu berzakat. Nah, sebelum kita bahas tentang fikih zakat, ini sekedar ilustrasi ini. Bukan hanya kita bahas tentang fikih zakat, tapi dibuka wacana kita semuanya. Ternyata orang yang berzakat itu manfaatnya bukan hanya untuk orang lain, tetapi buat diri sendiri. Ini manfaat adanya zakat. Kalau buat diri sendiri, kita bisa lebih dekat kepada Allah, kita bisa lebih cenderung tidak egois, kita lebih cenderung menjadi derma, menjadi tidak bakhil, tidak pelit, kita semakin bersyukur. Itu secara pribadi, harta kita menjadi berkah, harta kita menjadi bertambah. Tetapi buat orang lain juga, kalau bagi mustahik itu bisa diberdayakan, bisa merubah 4M. Apa tuh 4M? Ada spidolnya. Ini 4M, ada yang tahu 4M? 4M itu bermakna merubah mustahik menjadi muzaki. Ini yang konsep yang sangat sederhana, manfaatnya ya tadi. Dengan kita berzakat bukan hanya untuk individu, tetapi buat yang mendapatkan manfaat dari zakat atau mustahik. Orang yang berhak mendapatkan zakat, apa itu 4M? Harapannya merubah mustahik menjadi muzaki. Nanti ada kajiannya bagaimana zakat dalam perspektif ekonomi Islam. Ada yang namanya multiplier efek zakat. Pernah ada yang bahas, kira-kira nanti secara sederhana saya singkat saja, MPZ aja ya. Multiplier efek zakat itu nanti yang bisa bermanfaat tadi ada secara individu, secara internal dan eksternal. Secara internal biasanya untuk mustahik. Dan MPZ ini multiplier efek zakat. Ternyata orang yang berzakat itu ketika dia berzakat, maka distribusi kekayaannya berpindah dari orang kaya kepada orang miskin. Berarti secara sederhana, ketika distribusi berpindah, distributive justice, maka ada yang namanya kepemilikannya karena berubah dari orang kaya ke orang miskin, maka orang miskin punya uang nggak?
Ketika orang miskin punya uang, apa yang terjadi? Tingkat konsumsi meningkat atau turun kira-kira? Konsumsinya meningkat. Konsumsi siapa? Konsumsi mustahik, orang yang berhak mendapat zakat, dia meningkat konsumsinya. Awalnya punya uang buat beli nasi, buat beli kue, buat beli air, buat beli baju, maka konsumsi dia akan meningkat. Ada catatan yang menarik, ketika mustahik mendapatkan uang, maka yang terjadi apa? Pedagang semakin banyaknya, artinya produksi semakin meningkat. Produksi juga meningkat karena kenapa? Masyarakat sudah bisa beli. Ketika masyarakat sudah bisa beli, maka banyak yang jualan. Apalagi ada program dari lembaga zakat di Indonesia ini. Programnya untuk apa? Pemberian bantuan modal. Dia nggak punya keahlian, diberikan pelatihan kewirausahaan. Ketika diberikan pelatihan kewirausahaan, dikasihkan modal, kemudian dibimbing. Nah, kemudian inilah yang nanti produksi meningkat. Bukan hanya mustahik, tetapi orang pada umumnya produksi meningkat. Ada catatan yang menarik, ketika produksi meningkat, apa yang terjadi kira-kira? Nah, ya pendapatan meningkat kan ya. Pendapatan dari orang itu semua meningkat. Bukan hanya meningkat, tetapi kalau orang jualan rame, biasanya yang ingin saya tanyakan, kira-kira merekrut tenaga kerja nggak? Nggak usah jauh-jauh, Azhar jualan pecel lele. Kalau lagi nggak rame kan dia sendirian bisa lakukan dengan calon istrinya misalkan ya. Nah, ya kan? Atau dengan istrinya kalau udah nikah ya kan, dengan istrinya cuma berdua. Tapi karena ramai sekali, maka ada nggak yang bantuin nyuci piring? Ya kan? Yang bantuin bungkusin ada itu. Ini yang namanya ketika produksi meningkat, maka tenaga kerja membuka peluang tenaga kerja. Membuka peluang tenaga kerja, ketika tenaga kerja dia awalnya nganggur jadi tidak nganggur, dia meningkat. Yang akhirnya tadi yang kata kawan-kawan itu, apa yang terjadi? Pendapatan juga meningkat, bisa untuk saving, menabung. Nah, harapannya adalah apa? Ketika pendapatan meningkat karena dia tidak nganggur lagi, maka harapannya apa? Bisa sejahtera. Ketika sejahtera, yang awalnya dia mendapatkan zakat, infak, sedekah, maka dia bisa berzakat. Inilah konsep yang namanya 4M, merubah mustahik menjadi muzaki, yang ini sudah dipraktikkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Bisa dicek dalam Kitabul Amwal karya Abu Ubaid. Nah, ternyata pas saya di bawah tadi di perpustakaan di MZ sudah diterjemahkan. Nggak perlu lagi kawan-kawan baca buku botak. Ya kan? Ternyata sudah terjemahkan. Ini saya bawa nih kan. Abu Ubaid Al-Qasim. Jadi Al-Kitabul Amwal, ensiklopedia keuangan publik, ini dijelaskan juga. Ini sebetulnya kitabnya banyak sekali, ada berapa jilid. Tapi ini cuma sebagian aja yang diterjemahkan. Jadi dibahas oleh Pak Umar bin Abdul Aziz tadi itu, yang awalnya orang miskin jadi kaya raya. Ya nanti akan coba kita bahas yang awalnya dia dapat harta dari zakat, kemudian dia berzakat, dan tidak ada satupun yang diketahui ditemukan orang miskin tapi orang kaya, semuanya masyarakat. Karena buktinya apa? Zakat setiap semester